Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kampus Aitabah, Kranji, Paciaran, Lamongan. Di sini kita akan belajar pelajaran Quran Hadis yang materinya tentang kekuatkan iman melalui beramal soleh. Oke, sekarang kita akan membahas infak di jalan Allah. Di sini kita akan mempelajari tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang infak. Sebelum itu, saya bertanya kepada teman-teman, apa sih infak itu? Ada yang tahu? Ya, infak adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Adapun keutamaan dari berinfak seperti tercantum di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa makan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khulafa wa yaqulu akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari yang diinfakkan, sementara yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya atau kebinasaan hartanya. Itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mufradat yang ada di hadis tadi yang kita bahas. Yang pertama yaitu ma min yaumi. Ma min yaumi ini artinya tidak ada suatu hari pun. Yusbihul ibadu fihi, artinya ketika seseorang hamba melewati paginya. Yang ketiga, illa makani, yang zilani, kecuali akan datang dua malaikat. Yang keempat, Allahumma a'ti, artinya ya Allah, berikanlah pengganti. Munfiqan khulafa, artinya menafkahkan hartanya. Mumsikan talafa, artinya menahan hartanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan hadis. Tadi kan kita sudah mengetahui atau membahas tentang hadis yang menerangkan infak dan mufrad beserta mufradatnya tadi yang ada di dalam hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan hadis. Apa sih isinya dalam hadis tersebut? Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada dua malaikat yang diturunkan kepada seorang hamba. Yang satunya itu mendoakan orang yang berinfak agar digantikan oleh Allah apa yang telah diinfakkan, yang didoakan agar digantikan lebih mulia dan lebih besar. Dan malaikat satunya lagi mendoakan orang yang baik atau kikir agar hartanya binasa karena dia menahan hartanya. Kalian tahu nggak, malaikat itu doanya akan diijab, selalu terkabulkan. Karena kenapa? Karena malaikat tidak pernah melakukan maksiat dan selalu taat kepada Allah. Oke, tadi kita belajar satu hadis yang ke-1 yang menerangkan tentang infak. Adapun hadis yang lainnya yang menerangkan infak dari Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi an Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadul uya khairum minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhuhri gina wa may yasta'fif yu'ifahu Allahu wa may yastaghni yughnihillah, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Sekarang kita akan membahas tentang mufradat yang ada di hadis tersebut. Yang pertama yaitu al-yadul ulya, artinya tangan yang di atas. Kedua, minal yadi sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda, artinya maka mulailah. Biman ta'ulu, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Andohriyinan, dari orang yang sudah cukup. Wa may yasta'fif, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya. Wa may yastaghni, barang siapa yang mencukupkan dirinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi itu arti dari perkata yang ada di hadis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan yang ada dalam hadis yang dibahas tadi. Dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Tadi kan membahas tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu tangan yang di atas adalah orang yang memberi, tangan di bawah adalah orang yang diberi. Jadi orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Tapi tidak harus kita menolak jika kita diberi sesuatu kepada oleh seseorang. Kita tetap harus menerimanya, karena kita yang dimaksud bukan kita meminta, tapi kita diberi. Itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kita tidak boleh meminta-minta dan menjadikan itu sebuah pekerjaan. Kita tadi sudah membahas tentang hadis-hadis yang menerangkan berinfak, yang dilanjutkan dengan membahas mufradat. Setelah itu tadi kita sudah membahas tentang isi kandungan hadis-hadis tersebut, dan selanjutnya kita membahas tentang keutamaan berinfak. Di sini ada 4 keutamaan berinfak. Yang pertama, menjadikan hati lapang dan tenang. Yang kedua, menjadi salah satu bukti keimanan. Yang ketiga, amalan yang berlipat ganda pahalanya. Yang keempat, dapat menaungi di hari kiamat. Yang pertama, menjadikan hati lapang dan tenang. Kenapa kok bisa orang yang berinfak menjadikan hati lapang dan tenang? Karena dia merasa bahwa harta yang dimiliki bukan miliknya, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan khawatir jika hartanya akan habis. Ia percaya bahwa harta yang digunakan untuk berinfak tidak akan pernah habis dan akan digantikan oleh Allah yang lebih baik dan lebih mulia. Yang kedua yaitu menjadi salah satu bukti keimanan seorang hamba. Orang berinfak ini adalah tanda atau salah satu bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berinfak dia bisa membuktikan kepada Allah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amalan yang pahalanya berlipat ganda. Orang yang berinfak akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala di akhirat, juga mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia. Yang terakhir yaitu dapat menaunginya di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari atau di hari kiamat. Ketika tidak ada naungan
lain selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu orang yang menginfakkan hartanya. Dia dapat menaungi dirinya sendiri pada hari kiamat. Tadi kita sudah membahas tentang keutamaan berinfak. Tidak hanya ada keutamaannya, tetapi juga ada manfaatnya. Apa saja sih manfaat berinfak itu? Ada 4 manfaat berinfak. Yang pertama yaitu sarana pembersih jiwa, yang kedua menumbuhkan rasa kepedulian sosial, yang ketiga ungkapan syukur kepada Allah, dan yang terakhir menjauhkan diri dari api neraka. Yang pertama yaitu sarana pembersih jiwa. Maksudnya gimana? Maksudnya berinfak ini merupakan upaya untuk mensucikan diri, yakni mensucikan diri dari sifat kikir, tamak, dan dari kecintaan terhadap dunianya. Juga dapat menyucikan hartanya dari hak orang lain. Tuh. Jadi harta kita ini, jika kita mempunyai kelebihan harta, itu sebenarnya itu hak orang lain. Maksudnya hak orang lain itu kita disuruh memberikan sebagian harta kita untuk menolong orang lain yang lebih membutuhkan atau yang sedang membutuhkan. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Islam ditekankan untuk menegakkan dalam hidupnya suasana takaful dan tadamun atau rasa sepenanggungan atau rasa kepedulian. Bisa disebut rasa kepedulian. Hal tersebut dapat terrealisasikan dengan infak. Jadi berinfak tadi bisa menumbuhkan kepedulian sosial atau rasa sepenanggungan dengan orang yang membutuhkan tadi. Yang ketiga yaitu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan infak merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah kita terima, dapat kita wujudkan dengan berinfak. Yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari api neraka. Berinfak dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, jadi sudah dijelaskan, sudah jelas bahwa kita dengan berinfak dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Oke, selanjutnya kita akan tahu bahwa kalian masih ingatkah dengan pembahasan tadi. Kakak akan memberi pertanyaan. Yang pertama, mengapa doa para malaikat menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apa yang didoakan para malaikat kepada orang yang berinfak? Dan yang ketiga, jelaskan maksud tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Karena kakak ingin tahu seberapa ingatkah, seberapa pahamkah kalian dengan pembahasan tadi. Alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.